Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gue baru baca berita. Banyak juga nih di medsos gitu ya. Katanya jangan takut sama COVID. Takut sama Allah. Nah, jangan belagu juga kayak gitu. Mentang-mentang COVID kagak kelihatan, terus kita belagu. Jangan takut sama COVID. Takut sama Allah aja. Padahal kalau bos marah-marah, kita masih takut. Debt collector nagih, kita kabur. Ada anjing ngejar, kita juga masih takut. Nah, jadi itu bukan sesuatu hal yang perlu dipertentangkan, takut sama Allah dengan takut sama COVID. Nah, jadi takut pada sesuatu hal yang mengancam kita itu adalah respon psikologis yang wajar, yang umum gitu. Takut, ada rasa cemas. Nah, ini juga dialami kok sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah takut. Jadi waktu itu Rasulullah ke Gua Hiro, pertama kali beliau menerima wahyu, pas ditampakkan bentuk aslinya malaikat Jibril, itu Rasulullah gemeteran. Rasulullah juga merasakan takut. Bahkan Rasulullah, ini bener nggak sih gue nerima wahyu nih? Jangan-jangan gue gila nih. Nah, akhirnya pas pulang gitu kan, pas pulang Rasulullah gemeter sama istrinya Siti Khadijah diselimutin karena menggigil gitu kan, panas dingin. Nah, akhirnya ya ditenang-tenangin sama istri beliau Siti Khadijah. Terus juga ada cerita waktu itu Nabi Ibrahim itu pernah ingin disinggahi oleh para malaikat gitu. Dan Nabi Ibrahim juga merasa takut karena kalau malaikat ditampakkan gitu ya dalam literatur agama itu memang sosoknya ya agak menakutkan gitu. Jadi terhadap segala sesuatu yang menakutkan itu ada respon psikologis yang wajar gitu. Nah, oleh karena itu agama itu nganjurin kita untuk berikhtiar. Jadi takut sama COVID ini bukan berarti kita nggak takut sama Allah, tapi ini bagian dari ikhtiar. Kalau sakit berobat di masa pandemi, kita harus meningkatkan imun tubuh, banyak minum vitamin gitu ya, yang sesuai dengan dosis, terusnya banyak berjemur, itu bagian dari ikhtiar. Nah, setelah ikhtiar, kita berdoa. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu ditentangkan takut sama Allah dengan takut sama COVID gitu. Jangan mentang-mentang COVID-nya nggak kelihatan, terus kita bilang nggak takut, tapi sama sesuatu yang mengancam tapi itu kelihatan mata baru kita takut. Nah, itu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sepakat dengan Ustadz Ahong. Jadi beliau menyampaikan memang ada beberapa argumentasi gitu ya. Kenapa kita harus tetap bukan takut sih, waspada gitu ya terhadap COVID-19 ini dalam rangka takut kepada Tuhan atau Allah gitu. Nah, jadi memang harus dipahami bahwa kita menjaga protokol kesehatan itu sebagai upaya atau ikhtiar kita menjaga kesehatan. Misalnya nih, kita naik mobil gitu. Kita kan harus pakai sabuk pengaman, menjaga kecepatan supaya benar begitu. Kemudian mengikuti rambu lalu lintas nggak sembarangan gitu. Coba dibalik, ya udah naik motor, merem, nggak pakai sabuk pengaman, bablas aja ngebut terus 200 km per jam. Sama aja kayak gitu kan. Ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga, berikhtiar menjaga kesehatan. Ini adalah logical fallacy kalau misalnya bilang hal-hal yang tadi gitu ya. Itu ngaco gitu. Kita harus meluruskan informasi tersebut. Kemudian, kalau misalnya nih kita nurut gitu dengan protokol kesehatan, insya Allah kita akan terjauh ya dari hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya upaya untuk menjaga kesehatan tidak hanya di era pandemi. Dari dulu kita disuruh jaga kesehatan, disuruh olahraga, disuruh kalau batuk bagaimana tata caranya, disuruh cuci tangan, disuruh hindarin makanan yang berkolesterol, mengandung karbohidrat terlalu tinggi, misalnya mengandung manis-manis, gula, dan sebagainya, menghindari rokok, minuman beralkohol, demi menjaga kesehatan. Itu dari dulu udah ada gitu. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya. Kebetulan aja virusnya nggak kelihatan. Dan baru nih 2020 gitu ya, lagi hits sekarang 2021, virusnya juga ada varian Delta nih yang terbaru sehingga
ada lagi antisipasinya karena dia lebih cepat menularnya. Artinya, upaya menjaga kesehatan itu tetap juga sebagai bagian dari takut terhadap Tuhan atau Allah gitu. Jadi jangan mempertentangkan ini gitu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.